Wasallam tidak diajak bicara pun seperlunya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat contoh sahabat-sahabat sang Nabi yang mana selalu dengan semaksimal mungkin untuk mendekat kepada Rasulullah, untuk bisa dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semaksimal mungkin Sayyidina Abu Bakar sampai rela miskin. Untuk apa? Untuk mendapatkan cintanya sang Nabi. Karena dengan mendapatkan cintanya sang Nabi, dia akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirayu terus Rasulullah, didekati Rasulullah, tetapi bukan rayuan-rayuan yang dusta, bukan hanya rayuan-rayuan yang mungkin di zaman sekarang itu banyak orang yang mencintai seseorang hanya apa? Hanya cukup dengan share di Facebook atau di Twitter atau di WhatsApp dan lain-lain. Saya cinta dengan fulan, tapi hatinya tidak mencintai. Anda dusta di dalam pencintaan Anda. Jikalau Anda cinta misalkan dengan ulama, tetapi tidak mengikuti cara berpakaiannya, tidak mengikuti cara daripada komunikasinya, tidak mengikuti daripada cara-cara yang dilakukan oleh ulama tersebut atau orang yang Anda cintai, maka cintanya itu adalah cinta yang dusta dan tidak ada artinya. Sayyidina Umar pun demikian. Ketika Sayyidina Umar pun apapun yang dimiliki diberikan oleh sang Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar dengan semua hartanya, Sayyidina Umar dengan separuh hartanya. Demi siapa? Demi sang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun wanita yang pertama kali beriman dengan Rasulullah, yaitu istri sang Nabi Sayyidatina Khadijah. Begitupun seperti itu, untuk mendapatkan cinta sang Nabi, semuanya dikorbankan olehnya demi mendapat cintanya sang Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Sudah iya, tidak pakai ditawar. Karena kecintaannya yang demikian sempurna, cintanya pun yang sedemikian indah demi mendapatkan cintanya sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam percintaannya manusia dengan sang Nabi juga ada tahapnya. Ada tahap satu, ada tahap kedua, sampai tahap mentok mendapat cinta yang begitu sempurna. Dengan Nabi kita Muhammad SAW, Nabi pun mencintainya. Jikalau kita mungkin meniru dengan manusia-manusia yang sempurna, yang sempurnanya cintanya kepada Rasulullah SAW, begitupun Rasulullah SAW pun akan memberikan dan menebarkan kepada kita pun cinta yang begitu sempurna. Tetapi mungkin jikalau kita di dalam manusia di zaman sekarang ini, mungkin kita tidak bisa bertahap caranya. Pertama, bertahap. Caranya bagaimana? Caranya yang paling cepat untuk mendapatkan cinta sang Nabi, seperti saya katakan tadi, lakukan semaksimal mungkin daripada sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tadi. Karena ibarat anak itu yang diakikohin itu anaknya masih terbelenggu, dibayar belengguhan tersebut dengan apa? Dengan akikah, jaminannya dengan akikah tadi. Ibarat jikalau ada seseorang yang ditahan oleh aparat atau kepolisian, datang keluarganya untuk menjamin daripada keluarganya hingga keluarganya tersebut bisa menghirup udara segar di luar. Seperti itulah akikah itu tadi. Hingga segala belenggu di dalam anak-anak kita, misalkan penyakit atau misalkan kesialan dan lain-lain, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak itu pun menjadi dan lebih baik menjadi anak yang soleh atau soleha. Itu daripada apa? Manfaat kita melaksanakan daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi, yaitu akikah tadi. Dan hikmah daripada akikah itu adalah hikmahnya yang begitu besar. Hikmah daripada akikah itu besar sekali. Bukan kita menghadiri
acara akikah, kemudian kita makan makanan yang dihidangkan kemudian pulang. Nah, itu pengertian orang-orang yang kurang mengerti daripada hikmah daripada akikah tersebut. Dikatakan ulama bahwasanya hikmah daripada akikah itu adalah yang pertama, mempererat tali persaudaraan antara keluarga. Dengan adanya acara seperti ini, saudara kita daripada sahibul hajah mengundang daripada keluarganya, mengundang daripada teman-temannya, mengundang daripada kawan-kawannya untuk berkumpul di satu tempat, sehingga terjalinlah silaturahmi yang mungkin kita asalnya tidak mengenal, yang mungkin contohnya saya pribadi mungkin tidak pernah masuk di kampung ini, sehingga masuk di kampung ini melihat wajah-wajah yang baru, bisa apa? Bisa bertatap muka, paling tidak kalau memang tidak bisa kenalan, paling tidak apa? Bisa bertatap wajah. Oh, ini tinggalnya di sini. Oh, fulan itu asalnya di sini. Oh, fulan itu asalnya dari situ. Kumpul jadi satu. Bisa apa? Hingga terjalinlah tali persaudaraan. Dikatakan oleh sang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya, manzar akhan fillah sayya'umullahu sab'una alfan minal malak. Barang siapa seseorang yang bersilaturahmi ke temannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dan mengiringnya dengan 70.000 malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Saki sampean hitung Mbak, sampean hitung sekarang berapa orang muslimin dan orang muslimat yang kumpul di acara yang sangat mulia ini. Satu orang berziarah ke temannya itu membawa 70.000 malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dua berapa? Kalau tiga berapa? Sekarang 200, 300, sudah berapa ribu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di saat ini. Untuk apa? Untuk sama-sama kita saling bersilaturahmi. Jadi ibaratnya kita ini juga memberikan hadiah yang secara maknawi yang tidak kelihatan kepada sahibul hajah. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah 70.000 malaikat kita berikan kepada sahibul hajah. Kumpul jadi satu, kita dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu juga, mereka yang berkumpul dalam kebaikan, maka dikatakan oleh sang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad buddilat sayiatikum hasanat. Mereka yang berkumpul dengan kebaikan, maka akan digantikan segala keburukannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi apa? Menjadi kebaikan, Pak. Jadi yang punya asalnya kita punya niat buruk di sini, naudzubillah min dzalik, dengan kita berkumpul mengadakan sunnahnya Rasulullah SAW, diganti dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa? Diganti dengan Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan kita, keburukannya dihapus, diganti dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu manfaatnya, paling tidak manfaat secara global daripada pengertian daripada akikah itu sendiri. Dan lebih lagi, justru mereka yang mungkin kadang-kadang wong-wong saiki, kata wong Jawa itu enggak gelem ruwet, enggak gelem soro, wis sing gampang-gampang wae, penting akikah, kemudian ditebarkan di situ semuanya apa makanannya dan segala macam. Ya pasti ada manfaatnya, tetapi jikalau lebih baik jikalau mereka undang keluarganya, mereka undang tetangganya, berkumpul di tempat yang apa? Tempat yang mulia, dibacakan maulid. Karena maulid itu sendiri daripada sholawat terhadap Rasulullah SAW, pembacaan Al-Quran tadi itu manfaat bagi si kecil juga. Makanya bagaimana kita memberikan pelajaran yang baik kepada si kecil, anak kita dari kecil pun sangat berpengaruh. Jikalau anak kecil pun selalu didengarkan daripada
musik dangdut, nanti besarnya anaknya jadi apa? Jadi pedangdut. Jangan disalahkan nanti jikalau anaknya jadi pedangdut. Karena kenapa? Didengarkannya selalu dangdut dan dangdut. Tetapi jikalau kecil anaknya dari sejak bayi dia mengundang daripada apa? Akikohnya, teman-teman, ulama-ulama, mengundang orang-orang soleh, mengundang daripada habaib-habaib, mengundang para kiai-kiai dan lain-lain. Karena keberkahan atau ilmu yang dimiliki oleh orang-orang alim tersebut di dalam acara tersebut, maka insya Allah kealimannya dan kesolehannya akan tertular di dalam anak kita yang kita akikohin itu tadi. Berkahnya apa? Berkahnya memberikan suatu pelajaran yang baik kepada anak kita. Tetapi jikalau anak dari kecil sudah nggak mau ikut sunnahnya Rasul, yang penting kan sunnah bukan wajib. Itu orang-orang zaman sekarang kan seperti itu. Kalau wajib dilakukan, sunnah harus kok wae. Tapi kalau gilirannya, katanya orang Surabaya ikut tuku HP nomor 1, no beli HP yang mahal dia sanggup, tapi kalau untuk akikoh nggak sanggup. Padahal jikalau dibandingkan harga HP sama harga akikoh, kambingnya mungkin mahalan daripada apa? Mahal HP-nya daripada kambingnya. Kambing mungkin paling mahal ya mungkin 1,9 lah, ya kan? Ada yang lebih murah lagi. HP mungkin kalau kita beli mungkin sekitar 2 juta sampai 3 juta kita sanggup. Untuk mengakikohin dirinya sendiri nggak sanggup. Padahal itu manfaatnya yang sangat besar sekali. Maka dengan akikoh tadi memberikan suatu pelajaran yang baik. Tadi kita lihat, ya kan, anak kecil sudah dikenalkan dengan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jikalau anak kecil misalkan contohnya dari kecil, kata orang Surabaya itu godanya anak kecil itu dengan sholawatan, maka selalu tersiram daripada salju-salju, embun-embun yang baik di dalam hati ini anak kecil, sehingga anak kecil tersebut tersirami seperti apa? Seperti pohon-pohon yang telah disirami tumbuh menjadi baik. Disirami dengan apa? Dengan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan. Jikalau Anda menggendong anak kita, bacalah dengan sholawat. Memandikan pun dengan anak kita jangan dilakukan dengan laguan-laguan yang mana jauh daripada syariat Nabi dan bahkan daripada ajaran sang Nabi. Ya kan, mungkin sering saya ceritakan bahwasanya orang di kota Tarim situ, di kota Hadramut, di kota Seribu Wali itu, di sana diceritakan bangun rumahnya saja mereka itu membuat pondasi. Mereka itu selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak mereka mengover, maksudnya memindahkan batu bata ke tangan yang lain, ya kan? Itu selalu mereka mengucapkan apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini batu batanya aja diwocoi sholawat. Makanya pondasi mereka itu kuat. Kalau sudah pondasinya kuat, terbangun kuat, mempunyai istri yang solehah, anak yang soleh, maka kesemuanya di dalam rumahnya menjadi keluarga yang soleh-solehah. Tetapi jikalau dilandasi dilandasi dengan keluarga yang tidak soleh, bangunannya mendapat rizki dari rizki yang haram, waliyadzubillah min dalik, diberikan makan kepada anaknya, hati-hati. Karena rizki yang haram yang Anda terima dari uang rentenir, uang bank, itu sangat pengaruh yang begitu besar kepada anak kita. Kata Rasulullah SAW, man akalal haram asad jawarihahu sya'atam abad. Orang yang makan daripada rizki yang haram, maka anggota tubuhnya akan bermaksiat, mau apa tidak mau. Anda senang apa tidak senang, pasti anggota tubuh kita akan bermaksiat. Anda dapat rentenir dari pulang dari pegadaian,
ya kan, lebih uangnya Anda kasihkan makan ke anak Anda sesuap nasi atau sebungkus nasi. Ini pengaruh bagi anak kita. Karena kenapa? Karena nanti anaknya waliyatubillah min dalik, karena memakan daripada rizki yang haram tadi, maka menjadi besar anaknya tersebut waliyatubillah min dalik, menjadi anak yang tidak soleh alias kurang ajar, alias tidak menjaga daripada sholatnya, tidak menjaga daripada perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak hal-hal yang harus diperhatikan kepada kedua orang tua dari sejak lahirnya anak itu tadi. Dari sejak kecil dikenalkan dengan sholawat, kemudian 100 hari melewati dari keluar daripada perut daripada sang ibu, itu biasanya di kota Tarim, di kota Hadramaut itu dituliskan jidatnya itu dengan Asmaul Husna. Dari sejak lahir kan ditulis kalimat Allah dengan apa? Dengan pensil, atau bukan namanya mur, itu mur itu pensil yang mana bisa ditulis di jidatnya dahinya daripada bayi. Kemudian pun jikalau kena air pun dia akan hilang begitu saja. Hari pertama ditulis kalimat Allah di dahinya, kemudian keduanya, hari kedua ditulis Ar-Rahman. Itu pengaruh sekali, karena yang kita tulis adalah nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, nama yang memberikan kasih sayang kepada kita, Ar-Rahman. Kemudian keesokan harinya ditulis Ar-Rahim, yang memberikan kasih sayang, Ar-Rahim. Makanya anaknya selalu sayang dengan orang tuanya. Tapi jikalau sebaliknya, jikalau anak kadang-kadang tidak sayang dengan orang tuanya, bahkan sayangnya anak lebih condong dengan temannya, lebih condong dengan kekasihnya daripada orang tuanya, jangan salahkan kita. Jangan salahkan kita, kita sendiri yang salah. Karena kenapa? Karena kita tidak menjaga dari awalnya. Tapi kalau dari sejak kecil kita jaga anak tersebut dengan ajaran-ajaran yang baik, maka anak tersebut akan kelak menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang soleh. Ada amalan yang mungkin bisa kita lakukan untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, mungkin bisa Anda amalkan setiap habis sholat fardu kita baca, atau Anda baca, khususnya anak Anda yang sudah menjadi orang tua, yang sudah punya anak, lakukan daripada membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu habis sholat sebanyak 7 kali atau 10 kali. Habis sholat subuh 10 kali, habis sholat zuhur 10 kali, habis sholat asar 10 kali, habis sholat maghrib 10 kali, habis sholat isya 10 kali. Baca itu akan menjadikan anak kita insya Allah menjadi anak soleh soleha, ya kan? Nah, lebih mau mengamalkan lagi untuk menjadikan pasangan kita atau istri kita atau suami Anda, ibu-ibu khususnya, jadi suami yang soleh, atau bapak istri sampai menjadi suami yang istri yang soleha. Baca sebelum tidur 40 kali, khususnya jikalau lagi bertengkar. Maklum zaman saiki iki akeh tukaran nih kadang-kadang, ya kan, rautan suami istri kadang menegur, nggak dimasak nggak digawe kopi dan segala macam, ya kan. Baca sebelum tidur itu Rabbana hablana min azwajina, itu baca berapa kali? 40 kali Anda baca, ya kan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 40 kali, sehingga insya Allah itu resep mujarab untuk menjadikan pasangan kita dan anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleha. Birahmatika ya rahman rahimin. Marilah di kesempatan yang sangat mulia ini kita berzikir sama-sama ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita siapkan hati kita, siapkan lidah kita untuk berzikir, sebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sekhusyuk-khusyuknya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang berhak untuk diminta, bukan manusia yang berhak diminta.
bukan atasan Anda yang berhak diminta, bukan bos Anda yang berhak diminta, yaitu Allah yang memberikan hajat kita hingga hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama di kesempatan yang sangat mulia ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berzikir, mengucapkan sama-sama dengan hati yang begitu khusyuk, dengan kita lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengucapkan ya Allah ya Allah, dan Anda sertakan segala hajat Anda, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendengar daripada apa yang kita inginkan. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, bikeras ya Allah ya Allah. Kami berkumpul di saat ini wahai Allah, di tempat yang sangat mulia ini wahai Allah. Kami menginginkan ridhamu wahai Allah, kami menginginkan ridhamu wahai Allah. Kami tidak menginginkan apapun selain ridhamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ridhamu wahai Allah, ridhamu wahai Allah, ridhamu wahai Allah ya Allah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ridhamu wahai Allah. Ridhoilah kami semua yang berkumpul di malam hari ini, ridhoilah kami semua ya Allah yang berkumpul di saat ini. Ridhoilah anak-anak kami wahai Allah, ridhoilah orang tua kami wahai Allah, ridhoilah ayah kami wahai Allah, ridhoilah ibu kami wahai Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bikeras sebut nama Allah, jangan segan dan jangan malu untuk menyebut nama Allah. Dia yang memberikan engkau kenikmatan, Dia yang mentakdirkan engkau di saat ini hingga lisan kita berzikir kepada Allah ya Allah ya Allah. Ridailah anak kami wahai Allah, ridailah anak kami wahai Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh solehah ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak soleh solehah ya Allah. Pasangan-pasangan kami ya Allah, istri kami, suami-suami, ibu-ibu yang berkumpul di saat ini, jadikan istri kami menjadi istri yang solehah, suami-suami ibu ini menjadi suami-suami yang soleh ya Allah ya Allah. Dosa banyak kami lakukan wahai Allah, kesalahan banyak kami lakukan wahai Allah. Sungguh kami malu wahai Allah ya Allah ya Allah. Sebut nama Allah engkau dalam keadaan malu dengan Allah. Apakah kita tidak malu dengan Allah? Apakah rasa malu di dalam diri kita sudah hilang? Apakah rasa malu dalam diri kita sudah hilang wahai hadirin hadirat, hingga kita tidak mau meminta dengan Allah, hingga kita pun bakhil meminta dengan Allah? Dia yang memberikan engkau hidayah, Dia yang memberikan engkau cahaya Islam,